Selama berpuluh-puluh tahun, isu Palestina terperangkap dalam kebuntuan politik yang tak berujung. Solusi dua negara yang seringkali hanya menjadi narasi teoritis kini menemukan jalannya ke panggung utama diplomasi global. Panggung itu adalah Sidang Umum PBB di New York, tempat di mana narasi lama dihancurkan dan juga sejarah baru dimulai. Ini bukan sekedar pengakuan simbolis, tapi sebuah pernyataan politik yang tegas, sebuah desakan moral dan langkah nyata yang bisa mengubah masa depan Timur Tengah. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Palestina akan diakui, tapi kapan dan oleh siapa? Dan di tengah krisis kemanusiaan yang memilukan ini, di Gaza, jawabannya datang dari jantung Eropa, dari negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel. Gelombang pertama dimulai pada tahun 2024 ketika Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengambil langkah berani untuk mengakui Palestina. Today, Ireland, Norway, and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. And I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. Tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Dette en investering I den eneste løsningen som kan gi varig fred I Midtøsten. Og det en sterk oppfordring til andre land om å gjøre det samme som vi gjør I dag. Å anerkjenne Palestina og med det sørge for at prosessen mot en tostatsløsning omsider kan komme I gang igjen og få ny kraft. Tindakan mereka bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari tekanan publik yang kuat dan juga kesadaran bahwa solusi militer Israel tidak akan membawa perdamaian. Ini adalah momentum bersejarah yang membuka pintu bagi negara-negara lain. Dan puncaknya terjadi pada September 2025 di bulan ini. Di sela-sela sidang umum PBB, sebuah KTT khusus menjadi saksi bisu pengakuan massal yang tak terduga. Sebuah pergeseran yang begitu fundamental sampai-sampai mengubah peta diplomasi di Eropa dan juga dunia. Bintang utamanya adalah Perancis. Presiden Emmanuel Macron dalam pidato yang penuh emosi mengumumkan pengakuan resmi Perancis adalah pengakuan paling signifikan dari negara barat. 142 États proposent cette paix, main tendue, prête à être serrée. Alors oui, le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix et en sécurité. De la Galilée à la mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade et par Jérusalem. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix. C'est ce qui nous rassemble ici. Mengingat posisi Perancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara G7 pertama yang mengambil langkah ini. Keputusan ini mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa bahkan kekuatan besar pun tidak bisa lagi mengabaikan penderitaan rakyat Palestina. Bersama dengan Perancis, 5 negara Eropa lainnya juga mengumumkan pengakuannya, yaitu Belgia, Luxembourg, Portugal, Andorra, dan San Marino. Mereka semua menekankan satu hal yang sama,
bahwa pengakuan Palestina bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang diperlukan untuk perdamaian abadi. Mereka menolak narasi bahwa pengakuan sepihak akan memperkeruh keadaan. Tapi sebaliknya, mereka melihatnya sebagai langkah proaktif untuk memecah kebuntuan. Tentu saja, pengakuan ini tidak berjalan tanpa kontroversi. Israel mengkritik keras langkah ini dan menyebutnya sebagai hadiah bagi terorisme. Sementara itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, mempertahankan posisinya menolak pengakuan sepihak dan tetap pada gagasan bahwa perdamaian harus dicapai melalui negosiasi langsung. Namun di lapangan, pengakuan ini memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi rakyat Palestina. Bendera Palestina berkibar di gedung-gedung pemerintahan Eropa, menjadi simbol harapan dan pengakuan atas hak mereka. Ini memperkuat posisi Palestina di forum-forum internasional dan juga memberikan tekanan diplomatik yang signifikan kepada Israel. Pengakuan politik ini adalah sebuah tonggak sejarah. Ini menunjukkan bahwa kesabaran dunia terhadap konflik yang tidak berkesudahan sudah habis. Dunia mulai melihat bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika hak-hak dasar rakyat Palestina diakui, termasuk hak mereka untuk memiliki negara merdeka yang berdaulat. Ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang penuh harapan. Inilah negara-negara yang mengakui negara Palestina, yaitu Portugal, resmi mengakui Palestina sebagai negara pada 21 September 2025. Perancis mengumumkan pengakuannya pada 22 September 2025. Belgia, salah satu negara UE yang ikut mendukung pengakuan terbaru bersama Perancis. Luxembourg mengakui Palestina pada 22 September 2025. Malta juga secara resmi mengakui Palestina pada tanggal 22 September 2025. Andorra, salah satu negara Uni Eropa kecil yang ikut pengakuan Palestina dalam gelombang terbaru. Yang paling heboh salah satunya itu United Kingdom atau Inggris. Inggris resmi mengakui Palestina sebagai negara pada sekitar 21 September 2025. Spanyol tentunya sebelumnya sudah mengumumkan pengakuannya. Irlandia juga negara Eropa yang mengakui Palestina. Norwegia termasuk negara Eropa atau non-UE yang mengakui Palestina. Slovenia juga mengakui Palestina di tahun 2024 saat ada vote internal yang mayoritas mendukung. Yang terjadi sebaliknya untuk negara yang tidak mendukung Palestina seperti Italia. Apa yang terjadi? Gelombang demonstrasi besar melanda Italia di 70 kota. Dari Roma, Milan hingga pelabuhan-pelabuhan utama, puluhan ribu orang turun ke jalan. Mereka bersuara lantang, kecewa terhadap keputusan Perdana Menteri Giorgia Meloni yang menolak mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Portugal, Spanyol, semua negara yang saya sebutkan tadi saja resmi mengakui Palestina. Namun Italia memilih jalan yang berbeda. Pemerintahan Meloni ini menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk pengakuan negara Palestina. Keputusan inilah yang menyulut kemarahan publik. Serikat Buruh menyerukan mogok umum 24 jam, melumpuhkan transportasi, pelabuhan, hingga sekolah. Mereka menuntut pemerintah menghentikan pengiriman senjata ke Israel, sekaligus mendorong pengakuan penuh terhadap Palestina. Keputusan Meloni ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan yang salah arah. Banyak warga Italia merasa pemerintah abai pada nilai kemanusiaan. Bagi mereka, pengakuan Palestina bukan sekedar politik, melainkan simbol solidaritas terhadap penderitaan jutaan orang di Gaza. Dan gelombang protes ini menunjukkan bahwa suara rakyat Italia jelas. Mereka ingin negaranya berdiri di sisi keadilan. Pertanyaannya gini, sampai kapan Meloni akan menutup telinga dari tuntutan warganya sendiri?
Meloni, namanya juga melon, nggak paham bahwa sekarang semangka yang lagi hit. Saat berita ini diturunkan, Gedung Putih secara resmi mengumumkan bahwa Trump mengadakan pertemuan dengan negara-negara Muslim seperti Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan juga Mesir. Bahkan bersama dengan Sekretaris Jenderal PBB. So this is going to be a very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East. And we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. Kita doakan saja, apakah akan ada keputusan dan juga kabar gembira dari dunia terhadap Palestina.